Halo guys, selamat datang kembali di channel Katanya Film. Tidak lupa Mimin doakan semoga kalian semua diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya ya. Film ini diangkat dari kisah nyata seorang pilot yang melarikan diri dari penjara neraka milik Nazi. Dapatkah pilot itu kabur dari sana? Tanpa banyak basa-basi lagi, ini dia Katanya Film. Film dibuka pada tahun 1944. Terlihat dua pesawat tempur Uni Soviet sedang berpatroli di kawasan Ukraina. Mereka bernama Mikhail Devtayev alias Miska dan temannya Kolya Larin. Mereka melihat pesawat pembom sedang melintas yang dikawal oleh 4 pesawat Fokker. Mereka pun menyerang pesawat pengawal terlebih dulu. Aksi kejar-kejaran dan baku tembak tidak bisa dihindarkan. Dengan mudah Miska dan temannya menyingkirkan pesawat pengawal tersebut. Hingga akhirnya mereka harus menembak jatuh pesawat pembom itu. Tepat berada di belakang ekor pesawat musuh, Miska menembaknya bertubi-tubi, membuat serpihan ekor pesawat musuh mengenai kaca ruang kabinnya dan tiba-tiba setelah Miska terjatuh, beberapa tentara Nazi datang menangkapnya. Perlawanan yang dilakukannya tidak membuahkan hasil. 1 bulan kemudian, di sebuah camp khusus untuk tawanan pilot, di sebuah ruangan beberapa pilot termasuk Miska sedang berkumpul. Beberapa saat kemudian, seorang lelaki menemui mereka. Nazi memberikan kesempatan pada mereka bisa menjadi pilot kembali, asalkan mereka bergabung menjadi tentara Nazi. Di sini Miska terkejut melihat lelaki itu yang ternyata temannya Kolya. Kolya membujuk Miska untuk bergabung dengannya. Miska menolak tawaran itu. Ia melarikan diri bersama beberapa rekan-rekannya. Namun pelarian Miska digagalkan oleh Kolya. Atas tindakan yang dilakukan Miska, ia kemudian dipindahkan ke sebuah kamp konsentrasi Sachsenhausen, penjara yang terkenal untuk menghabisi nyawa para tahanannya. Ketika tiba di kamp konsentrasi itu, Miska dibantu oleh tukang pangkas rambut untuk melarikan diri, supaya ia terbebas dari hukuman mati. Namun ia harus pindah ke penjara neraka di tengah laut dengan menggunakan identitas baru bernama Nikitienko. Saat dalam perjalanan, Miska bertemu dengan seorang bernama Fatih. Ia memberikan sisa roti miliknya kepada Fatih, dikarenakan kondisi Fatih yang sangat lemah. Singkat cerita, tibalah Miska dan beberapa tawanan lainnya di Pulau Usedom, di mana penjara itu berada. Keesokan harinya, semua tawanan dikumpulkan. Salah satu petugas bernama Sokolov memeriksanya. Sokolov sendiri merupakan tentara merah yang bekerja pada Nazi. Miska memperhatikan keadaan sekitar, sehingga membuat dirinya tidak fokus ketika nama Nikitienko dipanggil petugas yang bernama Willy. Pada malam harinya saat mereka mengadakan upacara, tiba-tiba sebuah roket menghancurkan salah satu gedung. Beberapa orang mengalami luka-luka, termasuk Fatih mendapat luka bakar serius di wajahnya. Di saat tengah malam, Miska keluar dari bara dan menghampiri Fatih. Dalam keadaan sekarat, Fatih mengatakan tentang rencana kabur dari sana bersama teman-temannya. Maka ia meminta Miska menggantikannya dan menemui seorang bernama Korsa. Miska terus mencari orang tersebut, hingga suatu ketika di saat mereka sedang kerja baksa di dekat pantai, Miska mendengar nama Korsa dipanggil oleh seseorang. Lalu ia mengikuti kemana mereka pergi. Akhirnya Miska bertemu dengan Korsa. Mereka sedang merencanakan pelarian menggunakan perahu. Tidak diduga Sokolov ternyata ada di pihak mereka. Miska coba menawarkan alternatif lain, melarikan diri menggunakan pesawat terbang yang ada di hanggar. Sokolov mengatur rencana tersebut. Ia berpura-pura menyuruh 5 orang bekerja di sekitaran bandara. Kelima orang itu adalah Nechenko, Ryabos, Kotergin, Korsa, dan Nikitienko alias Miska.
Sekolah membawa mereka ke bandara. Mereka diawasi oleh Klaus, sedangkan Miska mengamati keadaan sekitar. Para tentara akan istirahat makan siang dan meninggalkan pos penjagaan mereka. Hanya menyisakan Klaus saja di sana. Mereka hanya memiliki waktu 3 menit saja untuk kabur, dan mereka pun menghitung waktu yang diperlukan untuk melarikan diri nanti. Mereka melakukan simulasi, dimulai dari membunuh Klaus hingga Miska memasuki kabin dan menyalakan mesin. Namun waktu yang tersisa hanya 1 menit. Waktu tersebut tidak akan cukup dikarenakan petunjuk dalam pesawat menggunakan bahasa Jerman. Miska yang tidak mengerti bahasa Jerman akan kesulitan mengoperasikan pesawat. Namun ada bangkai pesawat di tengah hutan yang akan digunakan Miska untuk mempelajari petunjuk di bangkai pesawat tersebut. Keesokan harinya, sekolah membawa mereka kembali. Klaus masih mengawasi mereka. Dengan alasan mencari kayu bakar, Miska pergi ke bangkai pesawat dan mengambil beberapa label penting. Klaus menaruh curiga dengan Miska karena sudah lama ia tidak kembali dari hutan. Klaus lalu mencari Miska ke dalam hutan, lalu memeriksa bangkai pesawat tersebut. Beruntung Miska sudah tidak ada di sana. Miska bertanya pada Sokolov arti tulisan di label itu. Ia terus mengingatnya. Ia juga menanyakan dari mana Sokolov bisa berbahasa Jerman. Sokolov belajar pada saat dirinya di panti asuhan. Lalu Sokolov memberikan sebuah pin padanya. Di sisi lain, seorang jenderal telah menemukan perahu yang akan digunakan untuk melarikan diri. Ia menyuruh Willy untuk memata-matai di dalam barak. Sokolov memberitahu hal itu pada Miska untuk berhati-hati. Miska terus menghafal satu persatu tabel petunjuk itu. Tiba-tiba Kolya berada di sampingnya, yang ternyata hanyalah halusinasi Miska saja. Tanpa disadari, Willy mencurigai gerak-gerik Miska. Lalu ia melaporkan pada jenderal. Sokolov memeriksa tempat tidur Miska. Namun yang diambil hanya sebuah pin yang ia berikan sebelumnya. Keesokan harinya, Miska berencana melarikan diri saat itu juga. Korsa sudah bersiap akan membunuh Klaus. Namun tiba-tiba upaya pelarian diri mereka menjadi gagal akibat serangan roket dari pesawat sekutu. Dan salah satu roket gagal meledak berada di atap hanggar. Ketika jenderal sedang memeriksanya, Miska menawarkan diri untuk menjinakkan roket tersebut. Jenderal itu bertanya mengapa ia mau melakukannya. Miska beralasan dia hanya butuh makanan. Beberapa saat kemudian roket itu berhasil dijinakkan, yang dibantu oleh teman-temannya. Sekembalinya Miska ke dalam barak, Willy lantas menuduh Miska akan melarikan diri dengan pesawat. Tanpa berpikir panjang, Miska menghabisi nyawa Willy. Atas kejadian itu, Miska mendapat hukuman. Beruntung Miska masih selamat dari hukuman itu. Di tempat yang berbeda, seorang Gestapo atau polisi rahasia Nazi menemui Kolya. Polisi itu memintanya untuk mencari tahanan yang kabur dari kamp konsentrasi Sachsenhausen yang merupakan teman Kolya. Mulanya Kolya menolak perintah itu. Namun dikarenakan ia takut Miska akan mengadu pada ayahnya, maka ia menerima perintah tersebut. Kembali pada Miska tengah berada di bandara. Mereka sedang merencanakan pelarian untuk kesekian kalinya. Namun kondisi fisik Miska sangat lemah. Sekuat tenaga ia kumpulkan demi misi pelarian tersebut. Selang beberapa saat kemudian, sebuah pesawat mendarat. Mereka melihat Gestapo bersama Kolya tiba di sana. Kemudian para tahanan dikumpulkan. Kolya akan memeriksanya satu persatu. Namun Rehoboth memancing keributan dan Kutergin menukar posisi Miska dengan Korsa, sehingga Kolya tidak menemukan keberadaan Miska.
Setelah para tahanan dibubarkan, mereka beraktivitas kembali di sekitaran bandara. Ketika jam makan siang telah tiba, Solokhov menghampiri Klaus dan berusaha membunuhnya. Kemudian mereka pergi ke hanggar, lalu memeriksa kondisi pesawat. Miska pun memasuki ruang kabin. Kutergin menyamar dan mengawasi pintu hanggar. Miska mencoba mengoperasikan pesawat dan akhirnya percobaan pertama, pesawat tidak bisa lepas landas. Miska harus mengulang dari awal landasan. Namun tentara Jerman sudah bergerak ke arah mereka. Begitu juga dengan Kolya. Ia berinisiatif akan mengejar pesawat tersebut sendirian. Percobaan kedua kembali dilakukan. Miska masih sangat kesulitan menerbangkannya, sedangkan Kolya menghadang laju pesawat dan kemudian pesawat Miska berhasil terbang. Akan tetapi Kolya juga berhasil mengejarnya. Baku tembak tidak bisa dihindarkan. Tembakan Kolya mengenai pesawat Miska. Namun tidak disangka senapan Kolya tidak berfungsi. Kolya justru terbang di atas pesawat Miska dengan tujuan mendorong pesawat Miska agar turun ke bawah. Solokhov tidak tinggal diam. Ia mengambil senapan mesin lalu menembakkan ke pesawat Kolya. Setelah itu singkat cerita, pesawat mereka telah memasuki wilayah Rusia. Mereka diserang oleh tentara Rusia dikarenakan pesawat mereka merupakan pesawat musuh. Salah satu tembakan mengenai badan pesawat membuat pesawat mereka terjun bebas. Seluruh penumpang keluar dari pesawat dalam keadaan selamat. Selang beberapa saat kemudian, tentara Rusia menghampiri mereka, lalu mereka dievakuasi dari sana. Pada tahun 1945, saat Miska sedang menjalani perawatan medis, seorang jenderal menghampirinya. Jenderal itu meminta supaya Miska menunjukkan di mana lokasi penjara tersebut. Setelah itu, pesawat pembom Rusia menghancurkan penjara neraka milik Nazi di Pulau Usedom. Atas keberanian Miska, maka pemerintah akan memberikan medali penghargaan untuknya. Namun salah satu komandan meminta supaya Miska menceritakan hal yang sebenarnya serta menyebutkan siapa yang menjamin dirinya dari Nazi. Miska memilih untuk bungkam meskipun medali terancam batal diberikan untuknya. 12 tahun kemudian, bertepatan Hari Buruh pada tahun 1957 di kota Kazan, Miska bersama keluarganya sedang menaiki sebuah bus dan bertemu dengan ayah Kolya. Ayah Kolya marah padanya dikarenakan telah meninggalkan anaknya di medan perang dan menuduh Miska telah berkhianat pada negara. Ayah Kolya juga meminta Miska menceritakan yang sebenarnya, tapi ia tetap memilih untuk bungkam. Setelah turun dari bus, seperti biasanya Miska diinterogasi oleh pihak militer. Tapi tahun itu ia dipanggil ke Moskow akan diberikan medali penghargaan. Akhirnya Miska dan teman-temannya bisa merayakan kemenangan di lapangan merah. Dari berkas-berkas yang ditemukan dalam pesawat, membantu Rusia membuat roket ke bulan. Scene berpindah di sebuah kapal. Terlihat Miska dan keluarganya berlayar menggunakan kapal pesiar itu, dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.